Oke, kita bahas soal emas yuk. Aset yang satu ini, wah pergerakannya akhir-akhir ini liar banget. Udah kayak roller coaster. Sempat meroket ke rekor tertinggi, tiba-tiba anjlok. Jelas ini bikin banyak investor jadi bingung kan? Ini mesti gimana lagi? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Jadi, setelah rally gila-gilaan kemarin, harga emas tiba-tiba terjun bebas. Bener-bener bikin kaget banyak orang. Pertanyaannya jadi simpel kan? Emas ini sebenarnya safe haven atau justru taruhan yang super beresiko? Coba deh lihat grafik ini bareng-bareng. Kelihatan banget kan, turunnya itu curam dan cepet banget dari puncaknya. Nah, ada seorang pengusaha yang bakal kita bahas ceritanya. Dan dia ini ngerasain langsung gimana sakitnya kejatuhan ini. Minus 22%. Gila kan? Itu kerugian yang dia alami cuma dalam 1 bulan. Nah, biar kita ngerti gimana ceritanya ini bisa terjadi, dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita semua, kita harus lihat masalah ini dari dua sudut pandang yang wah, beda banget. Oke, yang pertama, kita dengerin langsung dari praktisinya nih, namanya Andrew Susanto. Dia ini orang yang bener-bener ngerasain naik turunnya pasar emas setiap hari di lapangan langsung. Dari pengalaman saya, Anda tidak bisa percaya analis. Wah, dalam ya. Filosofi Andrew ini benar-benar dibangun dari pengalaman di lapangan, bukan dari prediksi atau ramalan. Menurut dia, analis itu cuma jago ngejelasin sesuatu yang udah kejadian. Mereka sendiri gak pernah ikut nanggung resikonya. Jadi, Andrew ini bukan orang baru di dunia bisnis. Dia udah 20 tahun main di gadai elektronik. Baru 2 tahun lalu dia masuk ke pasar emas. Karena dia lihat emas ini sebagai endgame-nya. Kenapa? Karena volume pasarnya raksasa banget. Tapi ya itu, perjalanannya ke dunia emas ini langsung disambut sama pelajaran yang brutal soal resiko. Jadi gini ceritanya, kenapa dia bisa rugi. Model bisnis dia itu simple, ngandelin selisih jual beli cepat sekitar 5%. Tapi tiba-tiba pasar macet total. Ada kasus hukum yang bikin pabrik dan pembeli besar pada takut. Masalahnya, Andrew ini kan reputasinya dipertaruhkan. Jadi dia harus tetap beli emas dari masyarakat. Dia ambil resiko, nahan stoknya, berharap harga bakal naik lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Harga anjlok dan semua keuntungan yang diharapkan hilang seketika. Tapi di tengah kerugian besar itu, ada satu hal yang bikin dia sedikit lega. Apa itu? Emas yang dia pegang itu aset fisik, beneran ada barangnya. Jadi meskipun di atas kertas rugi, dia bilang dia masih bisa tidur nyenyak. Coba kalau ruginya di saham atau kripto, dia nggak yakin bisa setenang itu. Nah ini nih yang jadi daya tarik utama emas fisik kan, rasa aman karena megang barang beneran. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Dari cerita di lapangan, kita coba lihat dari atas, dari perspektif global. Kita bakal dengerin pandangan dari seorang ekonom, Banjaran Surya Indrastomo. Dulu kalau ngomongin emas, mungkin yang kebayang cuma perhiasan. Tapi sekarang pemainnya udah beda banget. Lihat deh, sekarang itu ada bank sentral, ada investor institusional kelas kakap yang ikut main. Mereka ini jadi pembeli utama, apalagi di tengah situasi geopolitik yang nggak menentu. Akibatnya, ya pasar jadi lebih fluktuatif, lebih gampang naik turun. Nah, ini yang super menarik. Ada aturan main lama di pasar emas yang sekarang kayaknya udah nggak berlaku lagi. Dulu aturannya gini, kalau dolar AS menguat, harga emas pasti melemah. Begitu sebaliknya, tapi sekarang realitanya beda. Dolar AS dan harga emas bisa naik barengan. Ini nunjukin kalau pasar emas sekarang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Banjaran ini jujur banget loh, dia mengakui dilema seorang analis. Dia bilang, kami tidak punya skin in the game. Maksudnya apa? Mereka, para analis, itu nggak ikut nanggung rugi kalau prediksinya salah. Nah ini penting banget buat kita sebagai investor. Makanya jangan pernah cuma dengerin satu sumber, harus cari banyak referensi. Jadi intinya apa kata analis? Setelah kemarin harganya naik gila-gilaan, sekarang kita harus siap-siap kembali ke normal. Menurut Banjaran, kenaikan tahunan sekitar 8% itu angka yang masuk akal. Jadi kita ngomongin pertumbuhan yang historis, bukan keuntungan fantastis kayak yang kita lihat beberapa waktu lalu. Oke, jadi kita punya dua kubu nih. Satu praktisi yang skeptis banget sama ramalan, dan satu lagi analis yang kerjaannya emang bikin ramalan. Kelihatannya berseberangan ya, tapi ternyata di tengah semua perbedaan itu, mereka setuju loh di beberapa poin yang paling krusial. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Keduanya, baik praktisi maupun analis, sama-sama bilang, diversifikasi itu harga mati, gak bisa ditawar. Soal prediksi, praktisi bilang jangan percaya, analis bilang pakai aja sebagai referensi, jangan ditelan mentah-mentah. Soal resiko juga sama-sama ngingetin, walaupun dari sudut pandang beda. Yang satu soal FOMO dan utang, yang satu lagi soal volatilitas harga. Terus,
Dari semua obrolan ini, apa dong yang harus kita lakuin? Nah, sekarang kita bakal coba rangkum semua masukan dari mereka jadi sebuah strategi yang jelas dan bisa langsung kita pakai. Ada satu angka yang disepakati oleh kedua ahli ini, 15%. Ini soal alokasi. Jadi, mereka menyarankan untuk menempatkan sekitar 15% dari total portofolio investasi Anda ke emas. Ini dianggap sebagai porsi yang seimbang dan cukup masuk akal. Oke, ini dia rangkuman aturan mainnya. Pertama, dan ini paling penting, selalu pakai uang dingin. Jangan pernah investasi pakai uang utang. Kedua, tentukan alokasi. Mau 10, 15, atau sampai 40%, yang penting disiplin. Ketiga, jangan ikut-ikutan panik beli pas harga lagi tinggi-tingginya. Keempat, kenali produknya, pahami beda selisih harga antara perhiasan dengan emas batangan. Dan terakhir, yang paling susah, lawan FOMO, alias rasa takut ketinggalan. Biarin strategi yang nuntun kita, bukan ikut-ikutan hebohnya pasar. Pada akhirnya, setelah kita dengerin pandangan dari praktisi dan analis, bolanya kembali ke tangan kita masing-masing. Keputusan ada di tangan Anda, tergantung tujuan keuangan dan seberapa berani Anda mengambil resiko. Jadi coba tanyakan ke diri sendiri. Di tengah dunia yang makin nggak pasti ini, apa sih arti emas yang sebenarnya buat Anda? Apakah sebagai pelindung nilai, alat spekulasi, atau cuma buat bikin tidur lebih nyenyak?